Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita mencun up. Jadi 11 bulan, kemudian 1 bulan kita itu masuk ke bengkel untuk kita itu dicun up. Kalau selama ini mungkin kendaraan kita ngebrebet, bagaimana jadi lancar lagi? Kalau selama ini kendaraan kita katakanlah ya kurang nyaman, maka bulan Ramadan adalah momentum untuk kita meningkatkan amal ibadah kita, untuk kita berupaya membersihkan jiwa kita, dan itulah dia bulan Ramadan. Makanya Nabi pernah mengatakan di kulli syai'in zakah, segala sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya. Wa zakatul jasad asyam, dan cara membersihkan badan kita yaitu dengan berpuasa. Nah itu. Tentunya selesai Ramadan kita berharap semoga Allah mengembalikan kita kepada kesucian kita. Dalam artian betul-betul kita menjadi manusia yang baru, manusia yang bebas dari salah dan dosa. Karena kita tahu bahwa manusia adalah manusia. Rasulullah mengatakan kullu ibni Adam khata'un, kata Nabi, semua anak Adam, semua manusia khata'un, memiliki potensi untuk berbuat salah. Jadi maaf, bukan manusia namanya kalau seandainya dia itu bebas daripada kesalahan. Yang namanya manusia, kata Nabi, dia punya benih, dia punya sifat, dia punya potensi untuk bisa berbuat salah. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Rasul, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga adalah manusia, bisa berbuat salah. Ingat yang pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Pernah suatu hari beliau sholat, imam sholat asar, baru 2 rakaat udah assalamualaikum. Coba. Kemudian ada seorang sahabat namanya Zulyadain. Beliau bertanya, aku siratis sholatu amnasit ya Rasulullah, apakah sholat asar ini sudah berubah menjadi qasar, tidak lagi 4 rakaat, sudah berubah menjadi 2 rakaat, amnasit ataukah anda lupa? Apa jawab Nabi? La hadza wa la dzak. Kata Nabi, tidak, sholat asar tidak berubah, saya juga gak lupa. Nah, tapi beliau sadar bahwa beliau adalah manusia. Langsung beliau cross check kepada sahabat yang lain dengan mengatakan, as-sahih ma qalahu Zulyadain, apakah yang dikatakan tadi oleh sahabat Zulyadain itu benar? Qalu bala ya Rasulullah. Semua sahabat bilang, benar ya Rasulullah. Anda baru 2 rakaat udah assalamualaikum. Coba lihat, Nabi Muhammad loh, seorang nabi, seorang rasul, tapi ingat beliau adalah manusia. Faqama, maka beliau berdiri, wa atamma rakaatain, melanjutkan 2 rakaat yang kurang. Wa qabla ayusallim, dan sebelum assalamualaikum sajadah sajdatain, beliau melakukan 2 kali sujud. Sujud apa itu namanya? Sujud sahwi. Coba lihat, artinya sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa, sujud lupa. Dan itulah dia yang namanya manusia. Jadi bisa berbuat kesalahan. Jangankan kita, Nabi pun bisa berbuat salah. Yang gak bisa buat salah itu malaikat. Ya bahaya kalau malaikat salah, disuruh nyabut nyawa si A, yang kecabut si B, coba gimana? Tapi malaikat tidak bisa salah. Malaikat mencatat, ada raqib, ada atid, ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan, gak bisa salah. Tapi yang namanya manusia, kata Nabi, dia bisa berbuat salah. Dan bedanya manusia biasa seperti kita dengan Nabi Rasul, kalau semua bisa berbuat salah, cuma letak bedanya
kalau Nabi Rasul tidak bisa berbuat dosa. Tapi kalau kita nih manusia biasa, kita bisa berbuat dosa. Nah ini yang letak membedakan ini. Dan ini menjadi akidah kita, keyakinan kita. Makanya kemarin kita waktu belajar, kalau yang namanya imannya itu yang tetap, yang gak berubah-berubah, itu imannya malaikat. Kalau imannya itu selalu meningkat, gak bisa menurun, itu imannya para nabi dan para rasul. Tapi kalau imannya naik turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, itulah kita. Kita manusia biasa ini imannya bisa naik, bisa juga turun. Kapan iman kita itu bisa naik? Pada saat kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Pada saat kita menjaga sholat 5 waktu kita. Pada saat kita berupaya untuk berbuat kebaikan. Berupaya menjadi manusia yang berakhlak mulia, itu meningkat tuh. Dan kapan kita itu merosot imannya? Pada saat melakukan dosa atau maksiat. Nah inilah dia. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Karena itu ketika kita manusia terjebak melakukan salah bahkan dosa, itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang aib. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik manusia yang memiliki potensi berbuat salah itu siapa? At-tawwabun, yaitu mereka yang siap untuk bertaubat. Nah inilah dia. Dan menjadi pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kita bisa berbuat dosa, kita berbuat maksiat? Karena kita memiliki dua musuh yang selalu merongrong kita, yang selalu menggoda kita agar kita berbuat dosa, agar kita berbuat salah. Musuh pertama, itulah dia setan, iblis, yang ada di luar dari diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melepas Adam dan Hawa menjalani kehidupan normalnya, maka terlebih dahulu Allah memberikan eksperimen, pengalaman hidup, pelajaran hidup kepada Adam dan Hawa, kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Eksperimen itu apa? Di sini Allah ingin memberikan pelajaran berharga kepada manusia, betapa dahsyatnya godaan setan, godaan iblis. Bagaimana caranya? Allah tempatkanlah Adam dan Hawa fi jannah, di surga. Tapi lagi-lagi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa surganya Adam dan Hawa ini bukanlah dia surga sesungguhnya. Surganya Adam dan Hawa ini hanyalah surga-surgaan. Ini alasan bahwa surganya Adam dan Hawa itu bukan surga yang sesungguhnya. Paling tidak ada 5 dalil alasan. Kenapa perlu kita pahami dan kita meyakini ini? Jangan sampai kita meyakini bahwa surganya Adam dan Hawa itu surga yang sesungguhnya. Kalau seandainya itu keyakinan kita, pasti Bapak Ibu kita kesel sama Adam dan Hawa. Ini gara-gara Adam dan Hawa ngelanggar, ujungnya kita jadi korban. Kalau seandainya Adam dan Hawa nggak ngelanggar, kita ini hidupnya di mana coba? Udah di surga. Dan itulah keyakinan agama lain. Makanya agama lain perlu adanya namanya tebusan dosa. Menebus dosanya orang tua Adam dan Hawa. Bagaimana caranya? Dengan mengorbankan anak Tuhan. Lakum dinukum. Jadi memang itulah fatalnya yang namanya akidah ini Bapak Ibu. Begitu keyakinan kita itu tidak benar, maka dia berdampak kepada lainnya. Ketika ada orang Islam meyakini ngebom bunuh diri itu mati syahid. Coba, kalau dia sudah mendapatkan keyakinan seperti itu, maka dia siap mati bunuh diri.
Nah itu, apalagi misalnya ketika dia meyakini bahwa orang yang tidak sepaham sama dia, orang yang tidak seakidah dengan dia, dianggap najis. Dampaknya apa? Mereka tidak mau berteman dan bergaul dengan orang lain. Jadi nggak main-main, itu yang namanya akidah. Semua ini sebetulnya apa? Bermuara dari akidah, dari apa yang diyakini. Coba Bapak Ibu, ngantuk-ngantuk tetap kita paksakan bangun subuh-subuh, bahkan kita luangkan waktu untuk mengikuti pengajian. Ya kan, kadang gimana nggak ngantuk coba? Ya tadi malam kan Saudi yang menang ya. Iya, iya. Azerbaijan kalah. Sorry, Jepang yang menang. Uzbek kalah 1-0. Jadi memang artinya apa? Ngantuk, capek. Tapi kenapa? Karena kita takut. Karena kita tahu bahwa yang namanya sholat ini adalah hal pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan, kalau sholatnya baik, maka amal-amal ibadah yang lain ada kekurangan tidak prinsip dianggap baik. Tapi sebaliknya, kalau sholat 5 waktunya rusak, maka amal ibadah kebaikan yang lain itu dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sholat 5 waktu ini gak main-main. Makanya kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan capek, bahkan dalam keadaan perang sekalipun, kita tidak bisa meninggalkan dan tidak berani meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Dari mana itu muncul? Dari akidah kita. Makanya kalau misalnya ada orang gak peduli sama sholat 5 waktu, ya udah, pertanda bahwa dia itu apa? Menganggap sholat ini gak ngaruh. Dan kenapa dia menganggap sholat itu tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan dunia dan akhiratnya? Karena akidahnya. Jadi orang itu dia akan menjadi hamba yang baik. La'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Itu semua timbul daripada akidah yang ada di dalam dirinya. Makanya begitu pentingnya masalah akidah ini. Apa kata Nabi? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu 3 kali Nabi mengulangi. Dan ini penting. Kenapa? Karena takwa ini kalau kendaraan itulah dia motor penggeraknya. Ada motor cc-nya cuma 50 cc. Ada motor 70 cc. Ada motor 125 cc. Kalau yang motor yang Honda yang itu baru itu 160 cc. Ada juga motor-motor yang untuk racing gitu loh, 250 cc. Bahkan ada motor yang 500 cc. Nah itu. Maka dampak dari besar kecilnya cc tadi kita akan lihat. Jadi nggak mungkin motor yang kecil yang 70 cc yang zaman bahla itu loh, Honda apa namanya? Honda Jangkrik atau apa itu. Ya, pengen ngebalap motornya yang 500 cc. Nggak mungkin. Kenapa? Karena motornya segitu. Kekuatan dia seperti itu. Itulah dia. Jadi kita gak bisa banyak berharap Bapak Ibu untuk orang itu bagaimana dia mau menjaga sholat 5 waktunya. Kalau ternyata akidah dia, keimanan dia, takwa dia itu masih lemah, masih rendah. Nah itu. Jadi itulah dia luar biasanya. Makanya saya teringat kata Nabi ini, saddidu wa qaribu, lakukanlah ibadah itu dengan bertahap, dengan berjenjang, dengan pendekatan-pendekatan. Fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amalu, karena tidak dan tidak akan, kata Nabi, seseorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga oleh amal-amal perbuatan dia.
Wala anta ya Rasulullah, apakah ini berlaku bagi anda wahai Rasulullah? Qal wala ana, termasuk juga saya. Illa ayyataghammadanallahu birahmatin min wa fadlin, kecuali kalau seandainya Allah pun memasukkan saya ke dalam surganya, itu lantaran rahmat Allah yang Allah berikan kepada saya, itu lantaran ridha Allah, lantaran kemurahan Allah yang Allah berikan kepada saya, makanya Allah masukkan saya ke dalam surga. Ini penting. Artinya apa? Kata kuncinya takwa. Ini keimanan. Ya tadi itu, Bapak Ibu, misalnya ada orang dia ikut berkurban, tapi maaf, dia tidak beriman kepada Allah. Kira-kira kurbannya itu menjadi pahala nggak di sisi Allah? Nggak akan diterima sama Allah. Ya, dia menjadi apa? Menjadi makanan bagi kita. Ada orang non muslim ikut kurban, ya udah kita sembelih dan itu menjadi makanan bagi kita. Tapi apakah dia menjadi nilai takwa, menjadi pahala di sisi Allah? Tidak. Apa yang membedakan? Akidah. Karena orang yang berbuat ibadah atau kebaikan itu, baru dia akan diterima oleh Allah kalau memang dia sudah memiliki kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kata kunci. Nah itu. Nah kalau kita sudah memahami seperti itu, berarti betul ya kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ngapain kita memaksakan diri? Ngapain kita ngoyo-ngoyo dalam beribadah? Tidak. Karena Allah tidak melihat itu dari banyak dikitnya amal-amal kebaikan kita. Allah juga tidak melihat banyak dikitnya pahala. Iya. Melainkan yang dilihat oleh Allah tadi itu. Nah itu, apa yang ada di dada kita, keimanan kita dan amal-amal yang muncul dari keimanan kita ini. Ini penting, Pak. Kenapa? Karena akhir-akhir ini tidak sedikit orientasi kita itu apa? Banyak-banyakan beribadah. Orientasi kita itu Pak, banyak-banyakan ngumpulin pahala. Sementara apa? Akidahnya belum lurus. Iya. Ibadahnya rajin, sholat 5 waktu nggak pernah tinggal. Tapi yang pernah saya contohkan, tahan udah sampai bakau nggak jadi nyebrang gara-gara jimatnya ketinggalan. Nah ini, apa nggak kasihan tuh orang seperti itu? Iya, tahan kadang-kadang dia minta sama orang yang sudah meninggal dunia yang dikubur. Hal-hal yang seperti itu kecil permasalahannya, tapi dia merusak amal-amal ibadah kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Nah inilah dia. Penyebab pertama kenapa kita itu bisa berbuat salah dan dosa, lantaran ada setan, ada iblis yang selalu menggoda kita. Fakula minha haitsu syi'tuma. Jadi Allah bilang sama Adam dan Hawa, silahkan kalian makan, minum, nikmati apa yang ada di surga tadi. Dan saya jelaskan bahwa surga ini bukan surga yang sesungguhnya. 5 alasannya. Yang pertama, bahwa surga yang sesungguhnya itu uiddat lil muttaqin. Itu Allah persiapkan khusus hanya untuk hamba-hamba yang bertakwa. Sementara surganya Adam dan Hawa, iblis ikut masuk ada di dalamnya. Nah, berarti surganya ini bukan surga beneran ini. Yang kedua, surga yang sesungguhnya itu sudah tidak lagi berlaku aturan-aturan kita, ada perintah, ada larangan. Adanya perintah larangan sekarang nih waktu kita hidup di dunia ini. Kalau sudah di surga nanti di akhirat selesai, nggak ada lagi. Sementara surganya Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan kalian berdua dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, kalau seandainya kalian melanggar, maka kalian berdua menjadi hamba yang zalim. Kalau surga yang sesungguhnya udah nggak berlaku lagi. Yang ada adalah silahkan menikmati. Alasan yang ketiga,
bahwa surga yang sesungguhnya itu apa? Nanti ketika kita sudah mengalami kematian. Adam dan Hawa belum meninggal, belum mengalami itu meninggal dunia, belum lagi terjadi kiamat, belum lagi surga itu dipersiapkan apa? Ketika nanti kita sudah dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita akan menghadapi hisab. Nah kemudian apa? Ada namanya as-sirat, wa im minkum illa wariduha. Dan kata Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada kalian kecuali setiap kalian semua manusia pasti melintasi jembatan itu. Baru di sana adanya surga. Jadi kalau yang masuk surga itu dia akan sukses melintasi jembatan itu tadi. Ada diceritakan dalam hadis, ada yang jalannya itu ngerayap, ada yang jalannya itu secepat kilat. Nah ini, jadi itu tergantung tingkatan level-levelnya. Tapi kalau dia ternyata belum menjadi penghuni surga, dia akan jatuh melintasi jembatan itu tadi. Sementara Adam dan Hawa masuk ke dalam surga tadi itu belum mengalami kematian. Alasan yang keempat, bahwa ketika Allah memasukkan hambanya ke dalam surga, maka Allah kekal abadikan mereka. Ada nama innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Imbalan orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi itu apa? Yaitu Allah persiapkan bagi mereka jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang kekal abadi mereka di dalamnya. Tapi bagaimana nasibnya Adam dan Hawa? Kekal nggak coba? Malah dikeluarin. Berarti surganya itu bukan surga betulan itu. Dan alasan yang kelima, yang namanya surga yang sesungguhnya itu mala ainun ro'at, kata Nabi, nggak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan nggak bisa pula diceritakan. Sesungguhnya kenikmatan surga itu nggak bisa diceritakan. Wala khatara fi qalbil bashar, dan juga tidak bisa dibayangkan, terlintas di hati kita manusia. Jadi surga itu sesuatu yang luar biasa. Sementara Adam dan Hawa sudah menikmatinya. Dari sini kita dapat menyimpulkan dan wajib kita untuk meyakini, ternyata surganya Adam dan Hawa bukanlah surga yang sesungguhnya. Jadi apa dia? Yaitu tadi, yaitu sebuah kebun, suatu tempat yang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, ingin buah-buahan ada disiapin oleh Allah, minuman-minuman yang lezat juga disiapkan oleh Allah. Cuma satu yang dilarang. Nah itu. Tapi itulah dia. Setan iblis, dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Qala fabima aghwaytani. Iblis berkata, karena kau Allah telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, yang menyimpang, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh saya akan tongkrongin tuh manusia supaya mereka tidak mendapati jalan yang lurus. Nah ini dia. Jadi memang setan iblis itu sudah bersumpah, dia tidak akan membiarkan kita manusia untuk kita itu mendapati jalan yang lurus, untuk kita mendapati ihdinas siratal mustaqim ini. Summa la'atiyannahum, kemudian kata si iblis ini di hadapan Allah, saya akan goda mereka manusia-manusia itu, min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau Allah akan mendapati kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur.
Makanya secara fakta, manusia yang durhaka, manusia yang tidak beriman jauh lebih banyak daripada yang beriman dan daripada yang taat. Ini makanya bagi kita nggak usah kita stres menghadapi dunia ini banyak yang macam-macam, karena yang semacam itu dikit, emang lebih banyak yang macam-macam. Iya, hidup ini memang banyak yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, dan itu sudah diberitahukan oleh Allah, diceritakan di dalam Al-Quran. Dan godaan kita ini oleh setan dari 4 penjuru. Pertama, mimbaini aidim, dari depan. Dari depan itu apa maksudnya? Ini godaan yang pertama, ketika manusia itu punya ilmu, bahkan berpendidikan tinggi, bahkan dia tahu bahwa itu salah, tapi iblis tetap saja berhasil untuk menjerumuskan mereka. Cobalah kadang-kadang Bapak Ibu ya, maaf, kita lihat ada manusia-manusia di Amerika, di Eropa, pendidikan mereka tinggi, kehidupan mereka sejahtera, analisa mereka dalam, tapi masih aja mau nyembah batu, masih aja mau meyakini yang macam-macam dari depan ini. Makanya jangan heran kadang-kadang kalau kita pikir ya, kok yang korupsi itu yang orang pinter, yang kadang-kadang kehidupannya udah sejahtera. Nah itu, tapi itulah dia. Makanya Bapak Ibu jangan kita itu heran kenapa ada orang pinter, otaknya cerdas, kan, pendidikannya tinggi, kok dia masih mau melakukan hal-hal yang secara akal kita itu nggak masuk akal lah. Kayak Jepang itu kan kita tahulah kemajuan sains teknologi mereka. Tapi Tuhan, mereka menuhankan apa coba? Matahari. Nah inilah contoh. Jadi artinya apa? Cara iblis menjerumuskan kita manusia ini apa? Dari arah depan. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang. Nah dari arah belakang ini apa? Kalau ada orang yang senang halu Pak, gawenya ngelamun, gak khayal, nah itu, ini godaan setan ini, dia masuk. Jadi orang kadang-kadang kalau dia udah banyak halunya, banyak khayalnya, oh ini makanan empuk ini untuk dijerumuskan. Dan banyak contoh-contoh. Ada yang namanya berkebun emas. Oh iya, sini invest sama saya, nanti uang Bapak dalam waktu sekian akan menjadi sekian. Dan banyak lagi. Yang ketiga, godaan iblis itu wa an syama'i aimani, dari arah kanan. Maksudnya dari arah kanan apa? Yaitu digiring bagaimana kita ini keluar dari jalan yang lurus tadi, jalan Allah itu, untuk kita berlebih-lebihan dalam beragama. Ini dalam ajaran agama Islam kita itu yang namanya hijrah itu apa sih? Nah ini dulu nih. Jadi kembali kepada akidah. Nabi mengatakan begini, lihat nih, kata Nabi begini, wal muhajir, orang yang berhijrah itu man hajarul khotoya wazunub, yaitu orang yang meninggalkan perbuatan salah dan perbuatan dosa. Itu baru namanya hijrah. Contoh konkret gini loh yang namanya hijrah. Tadinya gak sholat, sekarang dia minta ampun sama Allah, dia bertobat, dan sekarang dia melakukan sholat 5 waktu, dan dia jaga, dan dia tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktunya. Ini yang namanya hijrah. Tadinya pekerjaan dia halal haram hantam, sekarang dia minta ampun sama Allah, dan sekarang dia hanya bekerja dengan pekerjaan yang halal. Ini namanya hijrah. Apalagi misalnya tadinya auratnya buka-bukaan, pahanya kucar kacir, bajunya juga tali satu, ya kan? Lalu sekarang dia taubat, minta ampun sama Allah,
maka dia sekarang menutup auratnya berbusana muslimah. Inilah dia yang namanya hijrah. Ternyata memang godaan setan membuat kita menjadi manusia yang salah, manusia yang berdosa. Memang kita digiring sedemikian rupa, dibujuk rayu untuk kita berlebih-lebihan dalam beragama. Itu serangan dari arah kanan. Dan serangan yang dari arah kiri apa? Bahwa setan membujuk kita, menggiring kita untuk kita menjadi manusia yang durhaka terhadap Allah. Dari Allah wajibkan sholat 5 waktu, bagaimana caranya kita tidak melakukan itu sholat 5 waktu? Allah suruh kita untuk jujur, bagaimana kita menjadi manusia yang tidak jujur? Ini malah posisinya godaannya itu nomor 4, paling ringan. Jadi membuat orang itu maksiat, melanggar aturan Allah, itu level yang nomor 4. Makanya kadang-kadang kita geleng-geleng, ada orang Islam matinya gara-gara overdosis, atau matinya lagi apa itu yang minum minuman keras yang campuran itu yang diolah dewek itu, oplosan. Coba kadang-kadang, apalagi kalau kita nonton di TV, coba. Kemarin itu untung aja udah ketangkep ya, yang ceweknya itu dibuang, dimasukin ke koper, lagi viral itu kan. Nggak taunya apa, lakinya ketangkepnya di Palembang. Coba, ada apa ini? Ternyata untuk melanggar aturan Allah tadi itu adalah yang paling ringan bagi setan iblis untuk menjerumuskan kita. Yang agak berat, bagaimana berlebih-lebihan dalam beragama ini. Yang lebih berat itu tadi, ketika manusia itu suka ngehayal, halu, suka nggak fokus, suka ngelamun. Nah yang paling berat itu apa? Yang dari arah depan. Orang yang pinter, tapi ternyata itulah dia. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu penyebab mengapa kita menjadi manusia yang kadang-kadang terjebak melakukan dosa, melakukan kesalahan, karena adanya godaan setan iblis ini tadi. Dan tolong digarisbawahi, yang namanya setan itu minal jinnati wan nas. Makanya saya perlu menyampaikan ini, bahkan saya sebut namanya. Kenapa? Karena tidak sedikit wanita-wanita muslimah terpengaruh. Iya, ada sekarang ini beberapa pengajian ibu-ibu tadinya berbusana muslimah biasa, sekarang udah 4-5 lapis. Dan itu nggak akan dibiarin nggak sama setan itu, sampai akhirnya Pak dia tutup habis. Bahkan ada juga Pak, saya pernah ketemu seorang wanita sama saudara kandungnya aja nggak mau salaman. Coba bayangkan, sama saudara kandung, padahal muhrim loh, sama pamannya juga nggak mau, pada muhrim. Ada apa ini? Itu tadi yang namanya setan ini menggiring kita, menjerumuskan kita, salah satunya untuk kita berlebih-lebihan. Makanya hati-hati. Ini semua ini terjadi apa? Kalau memang kita tidak memiliki ilmu, kalau kita tidak belajar, kalau kita nggak paham, makanan empuk untuk kita dijerumuskan. Minal jinnati wan nas. Dan setan ini yang menggoda kita bisa dari golongan jin yang kita nggak melihatnya, tetapi bisa juga dari golongan manusia. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu ada manusia, mau disebut ustadz, mau disebut kiai, kalau mengajak kita untuk berlebih-lebihan, tidak sedikit loh. Pokoknya orang itu nggak ada bagusnya lah. Pokoknya ada, misalnya yang namanya pemerintah, mau pemerintah siapapun dia, pokoknya nggak ada benernya. Itu tadi. Nah orang-orang yang seperti ini Pak, dengan kedok kacamata agama, maka orang-orang yang seperti ini kalau kita terbujuk rayu, digoda sama dia, patut kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ini namanya setan, dan ini banyak sekali.
Nah yang kedua, godaan kita itu menjadikan kita berdosa karena ada di dalam diri kita. Itu yang terjadi pengalaman hidup antara Qabil dan Habil. Jadi fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Jadi si Qabil terdorong oleh nafsunya, syahwatnya, amarahnya yang ada di dalamnya, qatla akhihi, untuk ngebunuh saudaranya Habil. Faqatalahu, dan betul-betul dibunuh itu Habil. Fa asbaha minal khasirin, maka Qabil pun termasuk makhluk yang rugi. Nauzubillah min dzalik. Dan itulah dia. Makanya Bapak Ibu, bagi kita manusia harus mewaspadai dua hal ini. Pertama, yang namanya setan ini nggak bisa dihilangkan. Selagi hayat di kandung badan, maka kita akan selalu dirongrong oleh setan ini. Yang namanya syahwat hawa nafsu itu juga tidak bisa dihilangkan. Dan itu juga adalah dari Allah. Makanya dalam ajaran agama Islam kita, yang namanya syahwat hawa nafsu itu bukan dimatikan, tetapi diarahkan. Jadi kalau misalnya di luar rumah ngelihat cewek cakep, membuat kita udah victor, pikiran kotor, segera pulang ke rumah, jangan lama-lama. Sosor tuh bini yang halal. Iya benar. Iya. Bukan apa namanya itu, dalam Islam kita itu bukan dimatikan itu syahwat. Makanya puasa kemarin Pak, puasa kita kemarin itu mana yang lebih baik? Ada orang dia buka puasanya pas saat tiba maghrib, dengan ada orang buka puasanya nanti jam 12 malam. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, yang lebih baik yang pertama atau yang kedua? Ya, itu tadi. Artinya malam itu bebas. Nah itu silakan. Tapi kalau kita nggak paham tentang agama, kita salut. Wih, alangkah hebatnya ya, di atas rata-rata. Yang lain rata-rata bukanya maghrib, dia di atas rata-rata. Makanya itulah dia yang perlu kita waspadai. Jadi jangan bangga kita Bapak Ibu kalau seandainya, maaf ya, dia punya suami atau istri yang halal, lalu mereka tidak pernah komunikasi atau tidak pernah bercinta. Oh, rugi itu. Padahal itu pahalanya luar biasa di situ. Nah ini penting. Kita berharap minal aidin, semoga kita termasuk hamba-hamba yang kembali kepada fitrah. Dalam artian apa? Dosa-dosa kita yang kecil maupun besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita memulai hari-hari kita ini setelah bulan Ramadan dengan semangat yang fitri, dengan hati yang bersih, dengan hati yang kuat iman, dan semua itu harus kita suplai dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita termasuk manusia-manusia yang menang. Wal faizin itu menang dalam meraih nilai takwa, la'allakum tattaqun, dan juga menang dalam melawan godaan setan, dan menang dalam mengendalikan syahwat dan hawa nafsu.